Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan tema Injil yang penuh kuasa bagi semua bangsa. Injil yang penuh kuasa bagi semua bangsa. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Injil yang penuh kuasa bagi semua bangsa. Kisah Para Rasul 13 menggambarkan sebuah masa perkembangan baru dalam kekristenan. Injil kini mulai dibawa kepada bangsa-bangsa, dan pemberitaan Injil ini selalu berada dalam suatu peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan dan iblis. Tetapi Injil dan nama Yesus penuh kuasa. Sebelumnya dalam pasal 1-12, pekabaran Injil hampir seluruhnya tertuju kepada orang-orang Yahudi di daerah Yerusalem, Israel, dan Samaria, dan sampai ke Antiokhia yang kebanyakan juga adalah orang-orang berlatar belakang Yahudi. Kita juga tahu karena terjadinya penganiayaan yang luar biasa, sehingga sebagian murid dan orang-orang percaya harus melarikan diri dari Yerusalem, dan Injil kemudian tersebar ke berbagai tempat, tetapi masih terutama hanya di kalangan orang Yahudi. Misalnya Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Sangat menarik bahwa meskipun sudah ada tugas membawa Injil ke seluruh dunia, para murid masih berkumpul dan menikmati persekutuan indah dalam Roh Kudus melalui Pentakosta. Tuhan kemudian mengizinkan adanya penganiayaan dan memiliki rencana yang mulia. Dan sesudah itu, barulah para murid mulai menyebar dan memberitakan Injil. Dalam sejarah gereja dan juga kehidupan pribadi kita, seringkali baru sesudah ada krisis, masalah, tantangan, kita mulai bertobat dan kembali kepada Tuhan. Gereja juga saat krisis, seringkali baru mulai kembali kepada kehendak Tuhan yang semula. Mari kita sebagai pribadi dan jemaat, saat ada krisis dan tantangan, kita sungguh kembali kepada Tuhan. Itulah langkah pertama yang tepat. Kita meyakini bahwa apapun keadaannya, Tuhan memiliki rencana yang baik dan mulia bagi kita. Puji Tuhan. Dalam teks yang baru kita baca ini, Lukas menjelaskan bagaimana Injil mulai diberitakan kepada bangsa-bangsa. Allah memiliki rencananya yang baik dan mulia. Dalam teks ini terlihat cara Allah bekerja untuk mencapai tujuannya. Dengan pimpinan Roh Kudus, Allah memakai jemaat Antiokhia, memakai Barnabas dan Paulus, menunjukkan kuasa Injil Yesus, dan membawa hasil iman percaya. Di masa kini, hal yang sama juga tetap berlaku
dan kita boleh belajar. Yang pertama, Antiokhia, jemaat kecil dengan pengaruh besar. Antiokhia, jemaat kecil dengan pengaruh besar. Ayat 1-3. Ada selera humor Allah yang tinggi dengan menjadikan jemaat yang kecil dibandingkan Yerusalem sebagai jemaat pertama yang mengutus para penginjil kepada bangsa-bangsa. Allah tidak melihat nama besar, tetapi kesungguhan, kesetiaan, dan kesediaan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh jemaat Antiokhia. Allah suka memakai yang kecil dan yang dianggap sepele oleh manusia menjadi alatnya. Kota Bethlehem yang kecil sebagai tempat lahir Yesus. Nazaret yang dianggap udik, tempat asal Yesus. Anak-anak kecil diambil oleh Yesus sebagai contoh teladan merendahkan diri. Paulus tekankan di 1 Korintus 1 ayat 28, apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih oleh Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih oleh Allah untuk meniadakan yang berarti. Janganlah kita baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat merasa diri kecil, rendah, dan tidak mampu untuk tugas pelayanan dan penginjilan yang Tuhan berikan. Tuhan mau memakai setiap kita, asal kita sedia untuk menjadi alatnya dalam kesungguhan dan kesetiaan. Katakan, Tuhan, aku bersedia. Jemaat Antiokhia meskipun terbilang kecil, sungguh menghidupi persekutuan orang percaya dari berbagai bangsa dan berbagai latar belakang strata sosial. Disebut ada Lukius dari Kirene dan juga orang-orang dari Kirene lainnya, dan dari Siprus yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Antiokhia. Pasal 11 ayat 19 dan 20. Ada juga orang-orang Romawi, Yunani, dan banyak orang Yahudi yang menjadi percaya. Pengajar-pengajarnya pun dari berbagai bangsa. Ada Barnabas, Saulus, Simeon, Menahem, dan juga ada Lukius dari Kirene. Di Antiokhia untuk pertama kalinya para pengikut, para murid Yesus disebut Kristen, Kristianoi, pasal 11 ayat 26. Sebelumnya mereka dikenal sebagai pengikut jalan keselamatan dan pengikut Mesias yang masih lebih bercorak Yahudi. Tetapi dengan istilah Kristen, Kristianoi, menjadi universal untuk semua bangsa. Mesias dalam bahasa Ibrani dan Kristos dalam bahasa Yunani. Dan ini sangat penting. Kristen artinya bukan penganut sebuah agama, tetapi terutama pengikut pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hubungan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan yang menentukan. Dan kita sebagai murid dan pengikutnya mengikuti jejak tapak kakinya dalam sikap Yesus, kasih Yesus, tindakan Yesus, pengajaran Yesus. Esensi, hakikat iman Kristen adalah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Paulus selalu menekankan dalam Kristus, en Christo, karena hanya dan hanya dalam Yesus kita ditebus, diselamatkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Luar biasa, puji Tuhan. Sudahkah kita berada dalam Kristus? Katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya dan hidup dalam-Mu. Aku mau mengikut-Mu, menjadi Kristianoi sejati, pengikut murid Yesus sejati. Jemaat Antiokhia bertumbuh karena mereka beribadah, berdoa, berpuasa, menginjili, mengajar, dan melakukan pelayanan diakonia. Bahkan membantu jemaat miskin di Yerusalem, pasal 11 ayat 29. Sungguh sebuah jemaat yang bertumbuh dan dewasa dalam pelayanan rohani dan jasmani, luar biasa. Apakah jemaat-jemaat kita sungguh menghidupi ini, melayani secara rohani dan jasmani? Di tengah-tengah pertumbuhan jemaat mereka yang luar biasa ini, Roh Kudus memberikan penugasan yang lebih besar lagi untuk menjangkau bangsa-bangsa dengan Injil keselamatan Yesus. Cara Roh Kudus berbicara secara rinci tidak diberitahukan, tetapi semua yang hadir memahami adanya penugasan misi kepada bangsa-bangsa. Di sini ada prinsip yang penting. Bukan cara Roh Kudus berbicara yang penting, tetapi isinya. Dan isinya kalau berasal dari Roh Kudus pasti sesuai dengan firman Tuhan dan pengajaran Yesus. Adalah hal yang sangat luar biasa yang menunjukkan iman yang kuat dan kedewasaan rohani dari jemaat Antiokhia yang luar biasa untuk mengutus Barnabas dan Paulus untuk tugas pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Bayangkan saja, mereka mengutus dengan menumpangkan tangan pada dua pemimpin dan pengajar mereka yang utama dalam jemaat. Mereka mengutus yang terbaik bagi pekabaran Injil. Mereka mengutus dalam nama Tuhan. Mereka tahu dan mengerti bahwa jemaat ada untuk melaksanakan misi Allah. Mereka tidak membuat agenda dan misi mereka sendiri, tetapi menuruti misi Allah. Mereka bukan membuat kerajaan gereja mereka sendiri, tetapi fokus kepada perluasan kerajaan Allah. Mereka tidak egois dengan mau menahan Barnabas dan Paulus. Mereka juga tidak bertanya, apa jadinya dengan jemaat kami?
Mereka taat kepada suara Roh Kudus dan yakin bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Sungguh luar biasa, jemaat kecil dengan pengaruh yang besar. Kita juga akan punya pengaruh yang besar bila menuruti misi Allah. Jemaat kita akan sungguh pengaruh. Sudahkah kita melihat 16 daerah besar di tanah Papua yang belum mendengar Injil dan dimuridkan? Maukah kita menjadi jemaat dan gereja yang mengutus untuk pemberitaan Injil, untuk menjangkau seluruh tanah Papua dengan Injil? Adalah sangat penting untuk beribadah dan belajar firman Tuhan, supaya kita terfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, dan tidak lagi melihat perbedaan manusiawi. Kita terfokus kepada persekutuan orang percaya. Kalau fokus kepada Tuhan berkurang, maka pola pikir manusiawi yang muncul, status, asal-usul, egoisme, kesukuan yang muncul. Saat beribadah fokus kepada firman Tuhan, pola pikir dan cara hidup kita dimurnikan terus-menerus, sehingga persekutuan menjadi nyata dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Penting juga untuk kita berpuasa sekali-sekali, baik secara pribadi maupun sebagai jemaat. Apa tujuan berpuasa? Untuk sungguh berorientasi dan menjadi peka untuk kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan sebuah keputusan dalam kehidupan. Puasa untuk mendoakan pembaharuan pribadi. Puasa juga untuk berbagai pelayanan yang khusus, misalnya pelepasan dari kuasa kegelapan, penginjilan, diakonia, pastoral, sekolah minggu, pemuda. Juga sebagai jemaat untuk menjadi peka kepada suara dan kehendak Tuhan bagi pergumulan jemaat. Juga untuk pengambilan keputusan dalam jemaat. Adalah baik misalnya sebelum sidang jemaat beberapa bulan sebelumnya, beberapa kali melakukan puasa untuk menggumuli keberadaan jemaat dan menjadi peka terhadap kebutuhan jemaat. Sehingga dalam penyusunan program jemaat semakin terbuka terhadap rencana dan suara Tuhan bagi jemaat dan juga kebutuhan jemaat. Puasa bukan menjadikan kita diterima oleh Tuhan atau menjadikan kita lebih rohani. Bukan, tetapi puasa kita lakukan karena kita telah diselamatkan dan mau berorientasi dan peka kepada suara Tuhan. Puasa juga bukan untuk membanggakan diri dan show, bukan. Itu tidak ada gunanya. Puasa artinya sungguh fokus kepada Tuhan. Bisa tanpa makan, tetapi minum saja. Yang penting semua hal yang mengalihkan perhatian dan mengganggu fokus harus disingkirkan. Misalnya percuma berpuasa, tapi HP terus nyala. Puasa berarti semua hal yang dapat mengalihkan perhatian perlu dikesampingkan untuk sementara waktu. Sekali lagi, puasa bukan caranya, lamanya, dan peraturannya yang utama, tetapi isinya, yaitu fokus kepada kehendak Tuhan untuk kehidupan pribadi dan jemaat. Bisa lewat pembacaan firman Tuhan, doa, puji-pujian. Yang penting kita terbuka dan fokus kepada Tuhan. Di sini juga ditekankan soal panggilan dan pengutusan. Kita harus pahami bahwa setiap orang percaya memiliki panggilan secara umum untuk mengikut Yesus dan melayani sesuai karunia yang Tuhan telah berikan kepada tiap-tiap kita. Panggilan dan penugasan ini harus kita jalankan dalam jemaat dan lingkungan di mana kita berada. Maukah kita berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan secara pribadi dan bagi jemaat? Katakan, Tuhan, aku mau terlibat pelayanan sesuai karunia saya. Tetapi juga ada panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu untuk tugas-tugas tertentu. Di sini kepada Barnabas dan Paulus untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Penugasan ini adalah kepada orang-orang yang telah Tuhan tentukan dan terjadi melalui keputusan bersama dalam jemaat. Jangan lupa, Barnabas dan Paulus sudah dipersiapkan selama sekitar 14 tahun oleh Tuhan, dari sejak pertobatan sampai pengutusan. Mereka mempelajari pemahaman Injil Yesus secara mendalam. Mereka membuktikan diri dengan keterlibatan dalam pelayanan dan telah teruji melewati berbagai tantangan dan kesulitan. Mereka bukan bertobat dan langsung diutus, tetapi melalui persiapan yang cukup lama. Betul, saat kita bertobat dan terima Yesus, kita dipanggil untuk menyaksikan Yesus, tetapi bukan untuk memimpin sebuah pelayanan penginjilan pengajaran secara global. Penting sekali waktu persiapan untuk pelayanan dengan belajar dan melayani secara praktis. Untuk tugas-tugas khusus, Tuhan mempersiapkan kita secara bertahap. Mari sama-sama kita belajar dari jemaat Antiokhia yang kecil, tetapi memiliki dampak yang besar. Kita bersekutu dengan orang dari semua latar belakang, beribadah bersama, belajar firman Tuhan, dan berpuasa untuk mencari kehendak Allah bagi pribadi dan jemaat. Melakukan pelayanan diakonia yang nyata, mementingkan penginjilan dan perluasan kerajaan Allah, bersedia
menjalankan panggilan umum kita untuk melayani sesuai karunia kita dalam jemaat dan lingkungan di mana kita berada. Sekaligus siap jika Tuhan memanggil kita untuk sebuah pelayanan yang khusus. Katakan, Tuhan, aku siap. Yang kedua, Barnabas, konselor dan motivator sejati. Peran Barnabas termasuk kurang dikenal namanya, tapi sangat penting dalam pengutusan dan dalam kerjasama dengan Paulus untuk penginjilan kepada bangsa-bangsa. Siapa Barnabas ini? Yusuf dengan nama Barnabas, yang artinya anak penghiburan, adalah seorang Lewi dari Siprus. Sebagai seorang Lewi, Barnabas kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan sungguh mengikut Yesus dan melayani. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37 dikatakan bahwa Barnabas menjual ladang miliknya dan memberikan semua uangnya kepada para rasul untuk digunakan bagi orang miskin. Dia kemudian menjadi penginjil dengan bekerja dari hasil usahanya sendiri. Sungguh seorang yang beriman, peduli kepada orang miskin, pemberi, dan rendah hati. Tetapi lebih daripada itu, nama Barnabas adalah program, anak penghiburan. Barnabas adalah seorang konselor dan motivator yang luar biasa. Barnabas yang membawa Paulus kepada murid-murid Yesus yang lain di Yerusalem. Pada saat itu, Paulus sangat ditakuti oleh jemaat di Yerusalem karena dia adalah seorang bekas ekstremis, teroris yang membunuh banyak orang Kristen. Kita baca Kisah Para Rasul 9, 26 dan 27. Dia hadir saat Stefanus dirajam, dan banyak orang Kristen yang masih trauma dengan Paulus dan para penganiaya. Mereka perlu waktu untuk dapat sungguh percaya akan perubahan drastis yang terjadi dengan Paulus. Tetapi Barnabas dalam kepekaan dan kelembutannya mempercayai kesaksian Paulus. Sebagai seorang konselor, Barnabas mengerti situasi Paulus. Dan lebih daripada itu, Barnabas melihat potensi besar yang ada pada diri Paulus. Sungguh luar biasa. Paulus yang merasa bersalah, dia katakan sendiri dalam 1 Timotius 1 ayat 15, bahwa dia adalah orang berdosa terbesar, diangkat dan dimotivasi oleh Barnabas. Di waktu kemudian Barnabas dalam kasus Yohanes Markus, Barnabas juga membuktikan dirinya sebagai konselor dan motivator sejati. Yohanes Markus telah meninggalkan tim misi di Siprus dan kembali ke Yerusalem. Entah alasan pastinya kurang jelas. Mungkin karena dia berpikir sempit dan tidak setuju dengan penginjilan kepada bangsa-bangsa. Tetapi kemudian Markus berubah dan siap untuk ikut lagi. Tetapi Paulus menolaknya. Lain halnya dengan Barnabas yang melihat potensi dalam diri Markus dan memberikan dia kesempatan yang kedua. Luar biasa jiwa pastoral dan penghiburannya. Barnabas memotivasi Yohanes Markus, dan benar, akhirnya Markus sungguh luar biasa dalam pelayanannya dan bahkan menuliskan Injil Markus. Paulus kemudian juga berulang kali memuji kesetiaan Markus. Sebuah contoh lain, saat Paulus memberitakan Injil pada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka mau membunuh dia. Paulus kemudian pergi ke Kaisarea, kemudian ke Tarsus, pasal 9, 28-30. Tetapi Barnabas kemudian mencari dia di Tarsus, dan bersama-sama mereka mengajar selama 1 tahun di Antiokhia, dan juga membawa persembahan ke Yerusalem bagi jemaat yang terkena musibah kelaparan. Barnabas peka dan melihat potensi Paulus dan memberi Paulus motivasi. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Kita sangat perlu menjadi Barnabas-Barnabas di masa kini. Menjadi pribadi yang rohani tetapi rendah hati, memiliki iman, peduli orang miskin, dan berhati luas. Kita juga sangat perlu karunia memberikan semangat, motivasi, kekuatan, menghibur orang lain, dan melihat potensi orang lain. Memotivasi orang, peka terhadap keadaan orang lain, dan menjadi pendorong bagi mereka. Kita dipanggil untuk memberikan kesempatan kedua saat orang gagal. Kita semua orang yang pernah gagal, dan betapa menyegarkan apabila ada orang yang peka mendorong dan memberikan motivasi pada kita. Jangan kita munafik dan merasa benar sendiri. Mari kita menjadi orang yang memberikan motivasi pada orang lain, memberikan kesempatan kedua. Maukah kita? Jangan biarkan orang lain menjatuhkan dan meremehkan Anda. Tuhan dapat merubah saya dan Anda. Jangan dengar suara iblis yang mau menjatuhkan kita. Dengarlah suara Tuhan yang mengatakan, barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak. Puji Tuhan. Jemaat harus menjadi tempat di mana kita memberikan ruang bagi orang untuk bertumbuh dan mengalami perubahan. Kita sangat membutuhkan roh belas kasihan, menguatkan, menegur dengan kasih, memberikan motivasi dan menghibur.
Dari Barnabas kita belajar bahwa tujuan hidup bukanlah terutama untuk menjadi terkenal atau memiliki posisi jabatan yang tinggi. Itu tidak salah. Tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah memiliki arti atau makna hidup dan memiliki dampak, pengaruh yang positif terhadap orang lain. Saat orang mengingat kita, apa yang mereka ingat? Pribadi kita yang memiliki dampak positif kepada orang lain, yang motivasi orang lain, menguatkan, menghibur, melihat potensi orang lain. Maukah kita? Yang ketiga, Paulus penginjil dan pengajar bagi bangsa-bangsa. Paulus penginjil dan pengajar bagi bangsa-bangsa. Tuhan memakai Barnabas dan Paulus, dua tipe orang yang berbeda, untuk tugas-tugas yang berbeda, dan mereka saling melengkapi. Sampai hari ini Tuhan pakai orang-orang yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda pula, untuk saling melengkapi. Jadi adalah percuma untuk mau meniru menjadi orang lain apabila membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang benar adalah kembangkanlah potensi yang Tuhan telah letakkan dalam hidupmu. Untuk itu kita bertanggung jawab, dan kita akan menjadi berkat. Kalau Barnabas orang yang lebih banyak berperan di balik layar, maka Paulus Tuhan pakai dengan kepribadian yang kuat dan tegas untuk membawa Injil dan pengajaran bagi bangsa-bangsa dengan menghadapi banyak tantangan. Tuhan memakai latar belakang Paulus sebagai seorang teolog untuk mengajar. Paulus artinya dalam bahasa Yunani kecil. Rupanya perawakannya kecil, namun dia sangat lincah, dan apa yang kecil di mata manusia adalah besar di hadapan Allah. Dan dengan pertolongan Tuhan, Paulus melakukan hal-hal yang besar dalam penginjilan dan pengajaran yang berdampak luar biasa sampai hari ini. Lukas memberitakan ada 4 perubahan dan peralihan yang besar dalam pasal 13 ini. Dari jemaat di Yerusalem kepada jemaat di Antiokhia, dari Yahudi ke misi sedunia, dari Petrus kepada Paulus karena misi bangsa-bangsa, dari Saulus nama Yahudi kepada Paulus nama Romawi untuk penginjilan bangsa-bangsa, dan dari Barnabas yang sebelumnya memimpin kepada Paulus. Kita lihat ayat 4 dan ayat 13. Paulus yang selalu disebut lebih dahulu karena dia lebih dominan dan dia yang memimpin. Kisah para Rasul berakhir di pasal 28 dengan pelayanan Paulus di Roma yang merupakan pusat dunia pada waktu itu. Kenapa ada akhir yang terbuka, ada open end dalam kisah para Rasul? Karena kisah para Rasul, atau lebih tepatnya kisah karya Roh Kudus, masih sedang terus terjadi di tanah Papua, di setiap daerah di Indonesia dan dunia, dan baru akan berakhir saat Yesus datang kembali dalam kuasa dan kemuliaannya. Katakan, Tuhan, aku tidak mau membandingkan diriku dengan orang lain. Aku mau mengembangkan potensi yang telah Engkau letakkan dalam hidupku. Aku mau ambil bagian dalam karya Roh Kudus dalam lingkungan di mana aku berada. Aku mau melayani Tuhan sesuai karunia yang telah Engkau berikan padaku. Yang keempat, kemenangan kuasa Yesus atas kuasa kegelapan. Kemenangan kuasa Yesus atas kuasa kegelapan, ayat 4-11. Dalam bagian ini digambarkan bagaimana Barnabas dan Paulus dari Salamis di bagian timur Pulau Siprus mengabarkan Injil di berbagai tempat dan berjalan kaki sampai ke Pafos di bagian barat Pulau Siprus, sejauh kurang lebih 160 km. Dalam bagian ini kita belajar Injil itu sendiri memiliki kuasa untuk menyelamatkan, dan pemberitaan Injil selalu terjadi dalam peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Hal yang sama Paulus tekankan dalam Efesus pasal 6. Barnabas dan Paulus diutus oleh Tuhan, tetapi Bar Yesus Elimas diutus oleh iblis. Pemberitaan Injil selalu meresahkan iblis, dan buktinya membuat Elimas marah dan berusaha menghalangi gubernur yang sangat terbuka untuk mendengar Injil. Paulus kemudian dengan penuh kasih tetapi tegas menyebut Elimas sebagai anak iblis yang penuh muslihat dan kejahatan yang membelokkan orang dari jalan Tuhan yang lurus. Dalam kuasa Roh Kudus, Paulus kemudian membutakan mata si penyihir itu untuk beberapa hari lamanya. Paulus menyatakan kuasa Yesus atas kuasa kegelapan. Yang menarik adalah bahwa mujizat pertama yang Paulus lakukan sama dengan apa yang menimpa pada dirinya sendiri sekitar 14 tahun sebelumnya, saat dia berjumpa dengan Yesus dan matanya juga dibutakan. Dia dulu juga menyesatkan orang lain. Mujizat ini meneguhkan kerasulan Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa Yesus atas kuasa kegelapan
sungguh nyata sampai hari ini. Kalau kita beribadah, belajar, berdoa, dan berpuasa, maka kita tidak perlu takut pada kuasa kegelapan. Ada kemenangan dalam Yesus. Janganlah kita heran dan terkejut, karena pemberitaan Injil selalu terjadi dalam peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Tetapi ada kuasa Injil dan nama Yesus. Mari kita menyiapkan diri dengan memakai selengkap senjata Allah sesuai dengan Efesus pasal 6. Dan terutama mengandalkan nama Yesus untuk melawan kuasa iblis. Juga berlindung dalam kuasa darah Yesus yang bukan saja memberikan penyucian dosa, tetapi melindungi kita dari serangan iblis. Katakan, kita mau bersandar dan berlindung dalam nama Yesus. Sesuai dengan Yakobus 4 ayat 7, kita melawan kuasa iblis dengan nama Yesus, maka iblis akan lari dari kita. Maukah kita? Yang kelima, Injil diterima, diberitakan, dan disebarkan. Injil diterima, diberitakan, dan disebarkan. Ayat 12. Pemberitaan Injil yang jelas dan penuh kuasa mengenai hidup dan karya Yesus, yang kemudian diteguhkan lewat mujizat kuasa Yesus, membuat Gubernur Sergius Paulus menjadi percaya dan menerima Injil. Pengajaran Injil yang penuh kuasa membuat Gubernur Sergius takjub dan percaya. Bukan itu saja, seluruh keluarganya menjadi percaya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian arkeologis, di mana ditemukan nama Sergius Paulus dengan seluruh keluarganya yang menjadi Kristen. Gubernur Sergius kemudian juga turut menyebarkan iman Kristen di Pulau Siprus. Dia sebagai orang awam, tetapi dalam posisi jabatannya bukan saja menerima Injil, tetapi juga memberitakan dan menyebarkan Injil. Barnabas dan Silas kemudian pergi lagi memberitakan Injil di Pulau Siprus. Injil Yesus terus disebarkan di Siprus, dan sampai hari ini ada gereja Katedral Barnabas sebagai peringatan. Semua ini membuktikan bahwa pemberitaan Injil tidak akan kembali dengan hampa. Pasti akan menghasilkan buah tinggal tetap. Apakah kita telah menerima Injil? Maka tugas kita adalah dalam segala keberadaan kita sebagai orang percaya memberitakan dan menyebarkan Injil keselamatan Yesus. Pada saat kita menyampaikan Injil, jangan heran jika ada tantangan dari kuasa kegelapan. Kita hadapi dengan doa dan dalam kuasa nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, kita memiliki pengaruh yang besar dengan beribadah, belajar, berdoa, menginjili, berpuasa, melayani sesuai karunia kita, melakukan pelayanan diakonia, dan sedia untuk dipakai Tuhan dan diutus Tuhan. Katakan, kita mau menjadi orang-orang yang memotivasi, mendorong, menguatkan, dan menghibur orang lain. Kita mau melihat potensi yang ada pada orang lain. Kita tidak mau membiarkan diri kita dijatuhkan dan diremehkan orang lain. Bersama Yesus, kita dapat bangkit dan dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Bersama Yesus, hidup kita bernilai dan akan memberikan dampak pengaruh positif bagi orang lain. Serahkanlah dirimu pada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.